Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Khairunisa. NIM 18042212, tugas statistik pertemuan 9, materinya yaitu korelasi parsial dan korelasi berganda. Sebelum masuk korelasi parsial dan korelasi berganda, kita harus mengetahui pengertian korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, dasar pemikiran analisis korelasi. Bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel lain. Beberapa dasar koefisien perubahan tersebut. Yang pertama, dinyatakan dalam koefisien korelasi, semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan satu variabel dengan variabel lain. Contoh bentuk korelasi. Korelasi yang adanya korelasi positif dan korelasi negatif. Kapan satu variabel dikatakan saling berkorelasi? Yaitu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain yang terdapat dalam gambar tersebut. Beberapa sifat penting dalam konsep korelasi ada 5. Yang pertama, nilai korelasi berkisar 1 sampai D1. Yang kedua, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Yang ketiga, meskipun korelasi mengukur derajat hubungan tetapi bukan alat ujian konsensual. Yang keempat, korelasi dalam populasi bisa disimbolkan dengan Pro, sedangkan sampel disimbolkan dengan R. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Nah, baru selanjutnya korelasi parsial dan korelasi ganda. Yang pertama, korelasi parsial. Hubungan murni antara dua variabel yang mengandalkan variabel yang lain. Satu variabel terikat dengan satu variabel bebas, dikendalikan satu atau lebih variabel bebas karena diduga mempengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Yang kedua, oleh karena itu dapat dikatakan korelasi parsial mengukur korelasi antara dua variabel dengan mengeluarkan pengaruh dari satu atau beberapa variabel disebut variabel kontrol. Di sini ada gambar parsial dan semi parsial, variabel X, variabel Y, variabel X2, variabel X1, variabel Y, dan variabel X2 terikat pada suatu variabel bebas atau terikat saja. Contohnya yaitu korelasi antara ukuran telapak tangan dan kemampuan bicara 1,2, 0,50. Makin besar telapak tangan, maka makin mampu bicara. Bayi telapak tangannya kecil sehingga belum mampu bicara, padahal ukuran telapak tangan akan semakin besar bila umur bertambah. Yang kedua, korelasi antara besar telapak tangan dengan umur RI 1,3 sama dengan 0,7. Yang ketiga, korelasi antara kemampuan bicara dengan umur R 2,3 sama dengan 0,7. Yang selanjutnya, nomor 2 yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Pemahaman tentang korelasi ganda dapat dilihat melalui gambar 1A dan 1B berikut. Simbol korelasi ganda adalah X1 kepemimpinan, X2 tata ruang kantor, Y kepuasan kerja, dan R korelasi ganda. Rumus korelasi ganda dua variabel RY X1 X2 sama dengan RY X1 2 tambah RY X2 kurang 2 RX1 RX2 RX1 X2 per 1 kurang RX1 X2. Contoh penggunaan korelasi ganda. Misalnya dari satu penelitian yang bertuju dua kepemimpinan dan tata ruang kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai dengan lembaga A berdasarkan data yang terkumpul untuk satu variabel, dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. Korelasi antara kepemimpinan dan kepuasan kerja pegawai R1 sama dengan 0,45. Korelasi antara tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai R2 sama dengan 0,48. Korelasi antara kepemimpinan dengan tata ruang kantor R3 sama dengan 0,22. Dengan demikian, rumus korelasi ganda antara kepemimpinan dan tata ruang kantor secara bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai dapat dihitung.
Hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.